anak-anak. Hmm. Jadi, sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar sama-sama malah jebakan Batman lagi. Kesabaran Bu Tifa kan setipis tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login ke akhirat kita. Ayo, masa nggak ada mau kasih contoh sih? Kalian nggak mau nilai tambahan nih? Jelek. Wela, Sel. Jelek ya. Ibu juga nyadar sih. Tapi itu belum bisa bikin ibu marah. Ada lagi? Loh, Bu Tifa kenapa lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu saya panggil Ustadz buat dia? Pada. Bodoh. Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan. Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu ya lihat, dari tadi kamu diam aja. Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal ya, lihat. Hah? Kamu tuh denger gak sih? Tadi kan ibu bilang, kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Nih ya, lihat. Ibu mau kamu kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu, cukup ya ibu karena pakai sendok semen. Ibu bilang kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Berarti kamu hormatin yang benar sampai pelajaran ibu selesai. Hah? Si Koko main mulu dah, bukan istirahat. Tadi pagi aja katanya sakit, gak bisa sekolah. Iya, Koko sakit. Koko demam, Celo bukan lumpuh. Elliot, kamu gak apa-apa? Gimana keadaan kamu? Cia, tiba-tiba rasanya aku langsung sembuh. Dasar bocil. Yo, Helah, lu ngapain di mari? Ngecat piramid kok. Itu Coca-Cola. main apa lu? Strangki. Cia suka Pinky. Kalian pada tahu asal-usul dunia Sprangki gak? Enggak, Celo cuma tahu Splunky itu warna-warni dan masing-masing dari mereka punya instrumen musik yang berbeda kayak beatbox gitu. Betul. Emang gimana ceritanya, Axel? Jadi awalnya, ada sebuah bumi berbentuk kotak, tempat di mana Mr. Van Komputer tinggal. Karena Mr. Van Komputer hanya sendiri, dia merasa kesepian, dan dia mulai menciptakan berbagai macam karakter Sprangki menggunakan sistem komputer untuk menemaninya. Oh alah. Sprangki berwarna putih bernama Wenda adalah penyimbang kebahagiaan. Sebaliknya, Sprangki berwarna abu-abu bernama Grey adalah penyimbang ketidakbahagiaan. Terus? Tapi ada Sprangki jahat berwarna hitam bernama Black. Dia menyelinap masuk seperti bayangan, dan memiliki kekuatan untuk menginfeksi para Sprangki, yang menyebabkan mereka berubah secara perlahan menjadi monster dengan bentuk yang mengerikan dan suara yang menyeramkan. Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon gak? Mau. Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuhung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang tak dari mana asalnya. Merinding, woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener, Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Cia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati, Kenapa, woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya. Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sering memperingatkan. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya
Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patong. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sering diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Akhirnya udah istirahat juga. Lapar banget gue tuh. Yuk ke kantin, Tifa. Enaknya makan apa ya? Seblak level 99 lah. Ya nggak, Snow? Gas. Buset deh, itu seblak apa latte tahu Roblox? Guys, kalian suka makan pedas gak? Hari ini sih Mimi lagi mau makan bakso. Jadi kan semua harus pesan bakso juga dong. Deh, apaan sih lo? Suka-suka gue lo mau makan apa? Kenapa jadi lo yang sibuk dah? Heran gue. Ih, pokoknya Mimi bilang bakso ya bakso. Tadi kan kita semua satu meja, masa beda-beda? Siapa juga yang mau duduk sama ente? Oh, udah berani ya sekarang kamu, Tifa? Heh, sejak kapan gue takut sama lo? Ayo, Kuma, ayo. Sabar, Tifa, sabar. Kalau gitu nanti kerja kelompok kata Pak Guru kan kemarin kita disuruh 4 orang. Jadi Mimi memutuskan buat Tifa, kamu keluar dan cari kelompok lain aja ya. Soalnya kita udah penuh berempat. Mimi, Snow, Vian, sama Juliet. Hah, kok gitu? Itulah akibatnya kalau kamu ngelawan Mimi, paham? Heh, sudah mau nubur-nubur. Ada juga lo yang keluar tuh cari kelompok lain. Iya, Mimi. Aku, Snow, Vian, sama Tifa udah ngajuin nama kita ke Pak Guru kemarin. Ih, kok kalian semua gitu sih? Lihat aja, Mimi bakal kick kalian semua dari grup nih. Lihat ya. Kick aja, orang kita udah punya grup yang gak ada loh. Masya udah sampai mana loh? Baru nyampe 7 gue, tapi seru banget woy. Vibes-nya mas mirip-mirip sama One Punch Man gak sih? Kocak mampus ya, Ge. Kamu lagi bahas apa, Snow? Kok nggak ngajak Mimi? Anime. Mimi ikutan dong. Mimi juga main loh anime, menang terus lagi. Hebat kan? Main muka lu jauh. Maksudnya nonton kali. Guys, kalian suka nonton anime gak? Iya, beda tipis lah. Tipis jidat lo. Sabar, Tifa, sabar. Masih pagi loh, ini udah bikin gue naik darah aja, heran. Jangan kaget ya, Snow. Biasanya kan cewek-cewek tuh nontonnya drama Korea. Tapi kalau Mimi enggak. Mimi nontonnya anime kayak cowok-cowok. Tifa, Juliet, mendingan kalian sana deh jauh-jauh. Gak usah pura-pura ngerti anime. Di, siapa lu kusir-kusir? Jangan sampai di meja melayang ya. Apa cuma Mimi yang cewek yang wibu di sekolah ini? Tapi ya emang, Mimi beda sih dari kalian. Makanya Mimi tuh nyambung banget kalau diajakin ngobrol sama cowok-cowok. Topiknya relate aja. Alami, gak kayak kalian. Yang dibuat-buat, serba maksa dan effort banget. Sudah mau nubur-nubur. Lu mau gue balikin ke laut lo? Gue jadi tuh Majid Rokido juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Kamu tuh emosian, marah-marah terus. Mirip sama karakter Dottie Marshall deh. Apa sih kamu Juliet? Gak usah ngomong sosok asik ikutan anime. Gak jelas. Emangnya kamu suka anime apa, Mimi? Itu... Katanya wibu, kok mendadak cupu? Kamu diam ya, Tifa. Mimi tuh sering banget nonton Upin Ipin kok. Sejak kapan Upin Ipin jadi anime? Kalau gitu Bobo Boy. Lo kalau nggak tahu nggak sebanyak bacot. Tuh, CKT48 tuh membernya cantik-cantik semua ya. Kawaii, iri aku tuh. Iya woi, mana berbakat banget. Udah suaranya merdu, jago dance pula. Guys, kalian ngefans sama JKT48 kayak kita gak? Duh, jadi malu. Kalian ngidolain Mimi. Ih, nah jodoh. Amit-amit 7 turunan 8 tanjakan gue. Kok bisa jadi kamu sih, Mimi? Kalian pasti nggak tahu kan? Kalau Mimi dulu sempat jadi anggota JKT48 loh. Tapi yang sekarang udah lulus, terus jadi alumni deh. Sejak kapan? Gak usah ngarang deh lo. Lagian seleksi masuk itu ketat banget. Mana mungkin sih lo mau nubur-nubur kalian bisa keterima. Iya, kok aku gak pernah liat kamu di TV sih? Sekedar informasi aja ya buat orang-orang sok ngerti kayak kalian. Membernya JKT48 tuh ada banyak banget. Jadi ya nggak semuanya bisa tampil pas konser lah. Mimi tuh biasanya di barisan belakang. Halu banget sih lo. Itu mood belum pernah dirapetin pakai lem tikus ya? Sabar, Tifa, sabar. Tapi ini aku cari di Google, nggak ada yang namanya Mimi. Kamu angkatan berapa? Mimi lupa deh. Mimi tuh nggak lama tau di JKT48. Ya paling semingguan lah. Soalnya jadwalnya padat banget. Nggak cocok Mimi. Capek. Percaya. Kalau nama ketua kamu inget gak? Kenapa sih kamu penasaran itu sama Mimi, Juliet? Kamu sirik ya sama Mimi? Mimi tahu sih. Mimi tuh cantik natural, pinter nyanyi, jago dance. Apa cuma Mimi ya cewek yang pernah jadi artis di sekolah ini? Mimi, lu bau mulut terkena azab mulut tuh beda kejilat baru tau rasa. Nih denger, Mimi bakal buktiin. Walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Wah bisa diem nggak? Udah suara lu jelek, false lagi. Gimana nih? Heh Juliet, gak usah lebay deh. Cuma sekedar selembar foto doang aja sampai nangis gitu. Cepet banget sih, heran. Woi, sudah mau nubur-nubur, lo apain Juliet? Orang dia nabrak Mimi kok, terus dia jatuh, tasnya masuk ke got. Tapi sekarang malah dia juga yang pura-pura jadi korban. Kok menajak CCTV? Kamu yang dorong Juliet ya? Ih, kok semua jadi salahin Mimi gini sih? Mimi nangis nih, Mimi nangis nih. Awas lo. Juliet lo gak apa-apa. Karena ini foto lama. Warnanya jadi luntur semua. Dan ini satu-satunya foto almarhumah mama aku, Tifa. Tenang aja Juliet, gue bisa kok bikin foto nyokap lo jadi jernih lagi. Serius Tifa, gimana caranya? Mana sini gue foto pakai HP dulu.
Nih, tolong ya Tifa. Sip, gampang banget kok, tinggal pakai aplikasi Fikpi aja. Wah, serius secanggih itu Tifa? Yoi. Masuk ke aplikasi Fikpi, terus klik fitur Alt Photo Restore. Lanjut, pilih foto yang kamu mau beserta kualitasnya. Oke, tinggal tunggu jadi aja, dan hasilnya kayak gini guys. Lihat deh before sama afternya, beda banget kan? Jangan lupa save ya. Udah nih Juliet. Wah, dari foto lama yang dulu ternyata gak kelihatan gambarnya jadi kayak baru lagi dong. Keren banget, sumpah. Mama kamu cantik banget ya Juliet, mirip sama kamu. Makasih ya guys.